Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Winanti di mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 10 dengan materi baru kita di hari ini, yaitu kita akan mempelajari sejarah sebagai ilmu peristiwa, kisah, dan seni. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah adalah segala peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau atau lalu yang disusun berdasarkan peninggalan. Peninggalan sejarah itu bisa berupa foto, bisa berupa video, bisa berupa naskah, bisa berupa relief, candi, bangunan, dan lain-lain. Nah, dari berbagai peristiwa tersebut. Namun tidak semua peristiwa dalam suatu kejadian di sini bisa dikatakan sebagai sebuah sejarah. Karena sejarah sendiri memiliki sifat atau ciri-ciri tertentu sehingga sebuah peristiwa bisa kita katakan sebagai sejarah. Nah, berikut merupakan ciri-ciri peristiwa bisa kita katakan sebagai sejarah. Yang pertama yaitu unik. Di sini maksud dari sejarah dikatakan peristiwa itu unik, yaitu suatu peristiwa sejarah itu pasti berbeda dengan peristiwa yang lain. Peristiwa ini terjadi sekali dalam waktunya, hanya terjadi satu kali. Sekalipun mungkin ada yang sama atau mungkin terulang, baik itu tokoh, baik itu peristiwanya, baik itu waktunya pasti berbeda. Makanya ciri yang pertama yaitu unik karena dia terjadi hanya sekali, sekalipun terulang pasti berbeda. Ciri yang kedua yaitu abadi. Maksud abadi di sini adalah diingat sepanjang masa, dikenang sepanjang waktu. Seperti halnya contohnya di sini adalah peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 yang kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana hari tersebut akan selalu kita ingat sepanjang masa kita dan akan terkenang secara abadi sekalipun negara ini nanti akan hancur atau seperti apapun atau akan dijajah kembali oleh negara asing, tapi akan diingat bahwa setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ciri yang ketiga yaitu penting. Maksudnya penting di sini yaitu karena kejadian tersebut, peristiwa tersebut pasti memiliki manfaat yang berguna bagi seseorang atau bagi halayak ramai. Nah, penting di sini misalnya adalah peristiwa tadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanpa adanya peristiwa dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki, kemudian diculiknya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, kemudian akhirnya mereka dipaksa untuk segera memproklamirkan, kita nggak akan tahu sampai kapan Indonesia akan dijajah oleh negara asing. Sampai akhirnya Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka dari penjajahan asing. Keempat atau yang terakhir yaitu objektif, yaitu berdasarkan fakta sebagaimana apa yang terjadi tanpa adanya pengurangan atau penambahan cerita. Nah, di sini berdasarkan fakta sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa, di mana fakta-fakta tersebut dapat kita peroleh dari misalnya foto-foto sejarah, video sejarah, kemudian juga misalnya rekaman suara, koran-koran yang beredar pada saat itu, pada masa itu. Kemudian juga mungkin kalau kita masuk ke era kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia atau kerajaan Islam di Indonesia, kita bisa lihat buktinya dari yaitu adanya bangunan-bangunan berupa candi, adanya relief-relief, kemudian juga adanya kitab-kitab. Nah, seperti itu dikatakan bahwa sejarah dikatakan objektif, yaitu memang terjadi sebagaimana adanya fakta tentang kejadian atau peristiwa tersebut. Kemudian kita masuk kepada sejarah sebagai peristiwa. Sebagai peristiwa yaitu suatu kejadian pada masa lampau yang benar terjadi dan berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Nah, seperti tadi pada ciri yang objektif, bahwa suatu peristiwa bisa dikatakan sebagai sebuah sejarah jika terdapat bukti atau fakta-fakta yang jelas, baru sebuah peristiwa bisa dikatakan sebagai sejarah. Sejarah sebagai peristiwa di sini bisa kita lihat ada dua gambar, yaitu yang pertama ada gambar Soekarno sedang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia atau membacakan teks proklamasi. Kemudian yang kedua gambar dari para golongan tua, di situ termasuk ada Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo ketika diungsikan atau diamankan oleh para golongan muda ke Rengas Dengklok.
Dua gambar tersebut tadi kita katakan sejarah sebagai peristiwa karena adanya bukti yang otentik, yaitu adanya foto ketika mereka diamankan di Rengas Dengklok, kemudian foto ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, kemudian adanya bukti lagi yaitu berupa teks proklamasi asli yang diketik oleh Sayuti Melik dan dibicarakan dengan Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta di Rumah Laksamana Maida. Dan yang terakhir yaitu ketika kita punya bukti bangunan itu masih ada, rumah itu masih ada, rumah tempat daripada Soekarno, Hatta dan golongan tua lainnya diamankan di Rengas Dengklok. Selanjutnya kita masuk kepada materi yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu yaitu adalah sejarah yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah yang bersifat pengetahuan yang penting dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, maksudnya di sini adalah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah, yaitu dengan metode historis, metode yang dikhususkan untuk mempelajari atau meneliti tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Dari sejarah sebagai ilmu, yang di sini ada dua gambar. Yang pertama itu gambar teori evolusi Charles Darwin yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Mengapa demikian? Charles Darwin di sini menyamakan fisik antara kera dengan manusia, yang secara fisik menurut Charles Darwin sama. Dan kemudian dari cara berjalan kera dengan manusia pada masa purba dulu, yaitu dengan cara jalannya membungkuk seperti halnya kera. Makanya di sini Charles Darwin melakukan penelitian dan menghasilkan teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia merupakan cucu atau keturunan dari seekor kera yang berevolusi dari yang berjalan bungkuk hingga akhirnya berjalan tegak. Namun di sini saya tidak mengiyakan teori tersebut karena kita tahu kita sebagai seorang muslim kita punya nenek moyang sendiri yaitu Nabi Adam. Kemudian di gambar yang kedua yaitu teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, di mana dalam teori tersebut yaitu ada teori Sudra, teori Waisa, Kesatria dan Brahmana. Nah, di sini teori ini dilihat dari siapa sih yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kalau dari teori Sudra yaitu dari para budak-budak yang dibawa oleh para pedagang ketika mereka berdagang. Yang kedua yaitu teori Waisa, di mana agama Hindu-Buddha ini dibawa oleh para pedagang. Sebagaimana kita tahu pada zaman dahulu kegiatan ekonominya mereka itu yaitu dengan cara berdagang dari satu negara ke negara lain, dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain. Kemudian teori kesatria yaitu dibawa oleh para petinggi kerajaan yang dimana kalau menurut teorinya mereka melakukan pelarian. Nah, ketika pelarian tersebut mereka singgah ke negara lain atau kerajaan lain dan hingga akhirnya mereka ikut menyebarkan agama mereka. Dan yang terakhir yaitu menurut teori Brahmana, di mana agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia dibawa oleh para pemuka agama yang dikatakan mereka diundang khusus oleh para kepala suku di Indonesia sebagai ketua atau pemimpin upacara adat. Selanjutnya kita masuk pada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan sejarah yang direkonstruksi atau diceritakan kembali berdasarkan penafsiran atau ingatan seseorang. Sejarah sebagai kisah juga merupakan pendapat masing-masing sejarawan yang masih utuh dan belum disimpulkan menjadi satu kesatuan. Seperti mungkin pengertian sejarah ada yang menurut bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Yunani, dan akhirnya dari pengertian-pengertian tersebut akhirnya disimpulkan menjadi satu pengertian sejarah secara umum. Nah, itu dia yang dikatakan sebagai sejarah sebagai kisah, bahwa peristiwa sejarah dikatakan sebagai kisah itu menurut pendapat dari beberapa orang atau diceritakan dari kakeknya, kemudian ke ayahnya, kemudian ke anaknya secara turun-temurun. Jadi merupakan penafsiran atau pendapat dari masing-masing orang, tapi merupakan suatu peristiwa sejarah. Contoh sejarah sebagai kisah, di sini saya ada dua contoh. Yang pertama yaitu tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Sebagaimana kita tahu bahwa
sumber sejarah yang menceritakan Ken Arok dan Ken Dedes hanya pada kitab para raton. Selebihnya cerita atau kisah tentang Ken Arok dan Ken Dedes ini lebih diceritakan secara turun temurun dari nenek moyang kita hingga akhirnya kita dengar di versinya sekarang, karena banyak versi terkait dengan cerita Ken Dedes dan Ken Arok itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada kisah-kisah dari para wali songo dalam mengajarkan ajaran Islam, baik itu di Pulau Jawa maupun di pulau-pulau lainnya di Indonesia. Kemudian yang terakhir, sejarah sebagai seni. Kemudian sejarah sebagai seni di sini yaitu sejarah dengan menambahkan unsur seni dan imajinasi untuk memperindah tulisan dan membuat para pembaca sejarah menjadi tertarik untuk mengetahui isi dari sejarah tersebut. Contoh dari sejarah sebagai seni di sini ada dua, yaitu bangunan Candi Borobudur dan kesenian wayang. Yang pertama kita bahas yaitu dari bangunan Candi Borobudur. Di sini kita katakan sebagai contoh sejarah sebagai seni karena apa? Dalam bangunan Candi Borobudur ini terdapat relief-relief yang menceritakan bagaimana kehidupan manusia dari awal mereka dilahirkan sampai akhirnya nanti mereka mencapai moksa atau ketika mereka mati, kehidupan ketika mereka mati dan akhirnya mencapai surgawi dalam konsep agama Buddha. Nah, itu dia diceritakan bagaimana raja-raja pada zaman dahulu mereka menceritakan kehidupan manusia itu dibuat dalam bentuk relief atau berupa gambar-gambar, sehingga apa, manusia atau orang di masa yang akan datang akan tertarik untuk membaca sejarah itu sendiri atau mengetahui sejarah dari terbentuknya Candi Borobudur itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah kesenian wayang. Seperti yang kita tahu bahwa cerita-cerita yang dibawakan dalam kesenian wayang tidak lain ada cerita-cerita tentang Mahabharata atau Ramayana. Nah, di sini juga Ramayana dan Mahabharata merupakan suatu sejarah dari masyarakat Hindu India yang kemudian akhirnya direfleksikan dalam bentuk kesenian wayang agar masyarakat lebih tertarik untuk mengerti sejarah tapi lewat kesenian. Nah, sekian dulu materi dari Ibu tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah dan seni, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda lagi. Jika ada pertanyaan, silakan kalian ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.